Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Berhenti menjadi istri kontrak. Pukul 2 dini hari, Maria masih tertidur di samping jendela. Cahaya bulan menerangi membentuk bayang-bayang dedaunan pohon di wajah lelahnya. Pintu kamar terbuka. Dias masuk. Penampilannya kusut. Jas hingga scarf yang ia kenakan sudah tak tahu ada di mana. Matanya tajam menatap punggung Maria di jendela. Kamu sudah pulang. Maria terbangun mendengar langkah kaki mendekatinya. Mata bulatnya berbinar. Ia tersenyum lebar saat melihat Dias, seseorang yang ia tunggu sedari tadi. Dias menarik tangan Maria, meremasnya keras sehingga Maria meringis kesakitan. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Katanya ketakutan saat menatap wajah Dias. Dias membanting tubuh Maria ke kasur, membuat tubuh Maria terhempas kuat. Matanya menatap Maria semakin tajam, kemudian menarik ikat pinggang yang masih melingkar di pinggangnya. Kamu kenapa? Mau apa? Maria memberontak saat Dias kedua tangannya di atas kepala dengan ikat pinggang. Aku mau anak. Aku tidak mau membuang waktu terlalu banyak. Kalau kamu tidak segera mengandung anakku, aku akan membiarkan ayahmu membusuk di rumah sakit. Bentak dia semakin mengencangkan ikat pinggang di Maria. Maria membenturkan kepalanya ke kepala Dias yang berada di atasnya. Kamu keterlaluan, sehina itukah aku dan ayah di matamu? Aku memberikan hidup dan masa depanku kepada kamu, hanya untuk ayah. Karena ayah terlalu berharga untukku, kamu tidak mengeluarkan uang cuma-cuma. Aku membayarnya dengan masa depanku. Kamu tahu? Tidak bisakah kamu menghargai itu? Katanya bergetar, matanya berlinang hingga air mata jatuh basah ke bawah. Dias melayangkan tangan dinginnya, membuat pedas mendarat di pipi putih Maria. Lancang sekali, perempuan rendahan seperti kamu minta untuk kuhargai. Bahkan masa depan kamu dapat dengan mudah aku beli. Dan kamu masih bertanya apakah kamu hina. Cukup berikan aku anak, lalu pergilah jauh-jauh dariku. Alasan kamu tetap di sini hanyalah pembuktian bahwa aku tidaklah mandul. Lebih dari itu kamu tidak berharga sama sekali di mataku. Sabung dia marah. Kamu benar-benar jahat. Kamu pria paling kejam. Manusia yang tidak punya hati, yang pernah kutemui. Kamu bahkan lebih jahat dari Adrian. Pekik Maria sambil menangis. Tangis Maria semakin keras saat Dias merobek paksa. Malam ini jauh berbeda dari sebelumnya. Dias kembali menjadi dirinya saat awal, memperlakukannya kasar dan berbicara yang menyakitkan. Malam itu suara Maria menjerit kesakitan saat mulutnya kain oleh pria yang menjadi suami kontraknya. Pohon-pohon tinggi di luar jendela, angin yang berhembus menjadi saksi saat perempuan cantik itu gelisah. Menatap mereka semalaman menanti Dias, kini bergantian. Mereka menatapnya sedih saat perempuan itu menjerit ketika berulang kali dijatuhi dari tangan ringan pria yang ia khawatirkan keadaannya. Maria bangkit dari tempat tidur, kakinya berjalan kaku kesakitan, badannya penuh memar, bekas Dias. Ia berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang, memastikan bahwa Dias masih tertidur pulas. Tangannya berusaha cepat meraih pakaian di lemari. Aku pernah berjanji akan merawat kamu dengan baik selama kamu menjadi suamiku. Dan hari ini janji itu berakhir karena aku sudah bukan lagi istrimu. Aku berhenti di sini, katanya dalam hati saat menatap Dias si ranjang. Maria melangkah keluar kamar, sepi karena para pelayan masih tertidur. Ia terus melangkah menuju pintu keluar. Kakinya semakin gemetar saat menuruni tangga. Nyonya, Amirah yang sedang minum di dapur berlari saat melihat Maria jatuh terduduk di salah satu anak tangga. Amirah, diam. Wajah Maria menjadi cemas.
Ada apa Nyonya? Anda kenapa? Baik-baik saja kan? Amirah, tolong jaga rahasia ini baik-baik. Aku bukan siapa-siapa lagi di sini. Aku harus pergi dari rumah ini, Amirah. Tapi kenapa Nyonya? Maria tak menjawab, wajahnya tertunduk pasi. Amirah langsung paham saat melihat wajah Maria yang serta kemerahan di pergelangan tangan bekas pinggang. Amirah, aku harus pergi sekarang sebelum dia dan yang lain bangun. Dan berjanjilah untuk menjaga ini sebagai rahasia Amirah, bahwa kamu mengetahui kepergianku sekarang. Maria menyeka air matanya dan kembali berdiri berjalan menuju pintu depan. Bagus, Amirah, aku pilih kamu sebagai pelayan pribadinya terus dan temani dia. Dan jadilah sahabatnya karena aku tidak bisa selalu menjaga dia. Jadi aku harap tolong jagalah ia dengan baik selama aku tidak di sampingnya. Ucapan Dias kembali terngiang di ingatan Amirah saat pertama kali Dias memilihnya sebagai pelayan pribadi Maria. Nyonya, Maria menoleh saat mendengar Amirah yang memanggil dirinya dari belakang. Saya ingin ikut dengan Nyonya. Amirah berjalan meraih tangan Maria. Tolong izinkan saya ikut dengan Anda. Saya ingin selalu setia di samping Nyonya. Mata Amirah berair, tangannya menggenggam tangan Maria penuh harap agar keinginannya dituruti Maria. Tidak Amirah, aku bukan Nyonya yang harus kamu layani. Jagalah diri kamu dengan baik. Aku senang dapat mengenal kamu Amirah. Anda mungkin bukan majikan saya, tapi saya sudah menganggap Anda sebagai sahabat saya. Tolong Nyonya, apakah salah bila seseorang ingin selalu mendampingi sahabatnya? Salah Amira kembali. Mata Maria membulat kembali, berlinang mendengar ucapan Amira. Ia menarik tangan Amira yang digenggamnya. Mendapatkan Amira dalam dekapannya. Terima kasih Amira, terima kasih. Bisiknya di telinga Amira. Mereka berjalan keluar. Amira menopang tubuh Maria bergerak cepat, namun berusaha menjaga ritme suara agar tak membuat yang lain terbangun. Nyonya, kita mau kemana? Maaf ya Amira, sejujurnya aku belum tahu akan pergi kemana. Maria tersenyum kaku di samping Amira. Sesekali tubuh mereka terguncang karena berada di dalam bus. Ah, rintih Maria saat tangannya terbentur ke dinding besi bawah jendela bus karena bus terguncang. Nyonya, Amira menatap Iba saat melihat tangan Maria yang penuh memar. Kita ke rumah Amira dulu ya, istirahat di situ, setidaknya untuk mengobati luka Nyonya, sambungnya. Terima kasih Amira, maaf karena merepotkan kamu. Maria tertunduk melihat tatapan Amira. Tidak sama sekali Nyonya. Maria menatap keluar jendela, matanya kosong, memperhatikan jalanan yang dilewatinya. Ayah, maaf Maria tidak bisa mengobati ayah dengan baik. Maria akan jemput ayah. Kita pulang ya. Maria akan mencari jalan lain untuk kesembuhan ayah. Maafkan Maria, ayah, maaf, katanya dalam hati. Setelah 2 kali naik turun bus, mereka berhenti di halte pemberhentian di pinggir kota. Amira membimbing Maria masuk ke jalan sempit tak jauh dari halte. Sepanjang jalan itu tak sedikit warga menyapa Amirah ramah. Rumah penduduk tak besar, namun rata-rata halaman mereka cukup lebar untuk bertanaman. Nyonya, ini rumah Amirah. Amirah tersenyum lebar saat mereka sampai di depan rumah kecil di ujung jalan. Amirah memutar anak kunci hingga pintu terbuka. Di dalam sepi, tak ada orang. Memang cukup berdebu, namun perabot rumah masih lengkap. Nyonya, duduk di sini sebentar ya, biar saya beli obat merah, es batu dan keperluan lain untuk obati luka Nyonya dulu ya. Amirah meninggalkan Maria di ruang depan dan pergi ke warung dekat rumah. Tak butuh waktu lama, Amirah kembali membawa plastik besar berisi obat dan beberapa makanan ringan. Rintih Maria kesakitan saat Amirah menggosok tangannya dengan kain basah. Tangan Amira semakin naik ke pundak karena memar yang ada di tubuh Maria tak cukup di lengan dan wajah.
sehingga Maria melepas kemeja yang ia kenakan, agar Amirah dapat mengobati luka yang lain. Mata Amirah membulat, air mata langsung menggenang di mata besarnya saat melihat punggung Maria yang penuh luka memar. Ada yang masih merah bekas. Nyonya baik-baik saja kan? Amirah menggosok-gosok matanya menyeka air mata yang terus mengalir ke bawah. Maria menunduk, berusaha menahan air mata. Amirah, hatiku jauh lebih sakit dari luka yang kamu lihat di tubuhku ini. Aku menghormati dia sebagai suami, namun di matanya aku dan ayah hanyalah orang-orang rendahan yang tunduk dengan uang. Jawabnya pelan. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Nyonya dan Tuan Dias, tapi saya yakin Nyonya adalah wanita yang hebat. Lalu apa yang selanjutnya akan Nyonya lakukan? Aku harus membawa ayah keluar rumah sakit Amirah dan pergi jauh dari kota ini. Aku tahu ini tidak akan berjalan dengan mudah, tapi aku akan memikirkan cara untuk tak lagi terlibat dengannya. Maria membalikkan tubuhnya menghadap Amirah. Saya pasti akan selalu membantu Nyonya sebaik yang saya mampu. Saya janji. Amirah meraih tangan Maria dalam genggamannya. Bersambung.